dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz. Pak Ustadz kan terbalik, saya yang buka acara, saya menyapa ibu-ibu, nanti Ustadz yang memberikan tausiah. Mungkin bagus ditukar, saya yang pengantar Mas Bayu jadi Ustadz. belum sampai ilmunya Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi senang sekali ini hadir di sini ibu-ibu. Kita ketemu lagi di Gaspol Sahur. Alhamdulillahirabbil alamin, masih dari Masjid Hajjah Siti Mangkota Makassar. Hari ini kita akan mendengarkan petuah dari Ustaz Dasat Latif. Insya Allah akan menjadi berkah buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Cuma Ibu, ini ceramahnya yang digaspol Bu ya. Bukan suami di rumah. Jangan sampai mau digaspol juga suaminya kalau pulang nanti ya Bu ya. Ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ini Mas Bayu, Ya, hari Pak ini kita spesial. Kenapa Pak Ustadz? Ya lebih banyak ibu-ibu muslimat NU hari ini. Masya Allah. Izin saya absen dulu ya Pak Ustadz. Ini Ya. saya ada catatannya nih. Saya ambil ke belakang dulu. Yang pertama nih, saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Manggala. Masya Allah. Lalu kemudian Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Wajo. Berikutnya Majelis Taklim An-Nur BTP Blok C. Kemudian Majelis Taklim Babur Rahman Daya. Dan selanjutnya Majelis Taklim PAC Muslimat NU Tamalate. Ini perlu dikomentar. Ini tamalate, ini Tamalate. bahasa Makassar. Kenapa Pak Ustadz Tak artinya? pernah layu. Benar. Wah itu. Tamalate. Iya, Berkembang terus. Ya. Masya Allah, semangatnya hadir di sini, sama-sama kita akan memperdalam ilmu agama kita. Tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz. Ya, Mas Bayu, Siap. kemarin kan kita sudah bahas tentang adab dan etika dalam berdakwah. Dalam berdoa. Adab dan etika dalam berdoa. Betul. Maka merugilah orang yang tidak menyimak kemarin. Nah itu dia. Ini kemarin ada sambungannya caranya. sekarang kita bahas tentang cara Allah mengabulkan doa. Iya, karena kan ada yang dikabulkan, ada yang tidak Ya, dikabulkan oke. tuh Pak Ustadz. Nah, Mas Bayu, suatu ketika Rasulullah selesai sholat subuh. Seperti biasanya Rasulullah balik setelah sholat subuh dan bertanya kepada sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada enggak yang mimpi tadi malam? Nabi tanya, ada yang mimpi semalam? Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, saya semalam mimpi. Dan ingat mimpinya Rasul itu, Mas Wahyu, adalah wahyu. Mimpinya Nabi itu petunjuk. Ya. Kalau mimpinya suami ibu di rumah,
Nggak usah ditafsir-tafsir. Ya, itu Artinya? hanya bunga-bunga tidur ya. Oh, mimpi kan dulu waktu saya kecil, kalau mimpi digigit ular berarti jodoh sudah terbuka. Nah, ada orang sudah 9 kali mimpi gigi ular tidak terbuka. Nggak ada jodohnya. Ya kan? Nah, kalau Nabi itu wahyu, petunjuk. Maka Nabi bersabda, semalam saya dibawa oleh Allah, dibawa masuk ke dalam surga bersama dengan malaikat Jibril. Lalu di dalam surga Allah bawa saya jalan-jalan. Allah memperlihatkan saya ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah hadiah. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak betul ini hadiahmu. Tidak sebanyak ini kebaikan yang saya lakukan. Maksudnya begini Bu, supaya gampang dipaham. Pahalanya ini hamba hanya 5. Allah balas dengan 5.000. Ya Allah, megalade mulai ngayi. Terlalu banyak kamu kasih saya ini. Tidak seperti ini. Dan ingat Bu, di akhirat itu tidak ada orang culas. Kalau kita kan dikasih 5 mestinya 5, kita dikasih 10 pura-pura kita tidak tahu. Ya toh? Tidak ada orang terlalu banyak, jarang yang kita dengar. Di akhirat tidak ada pikiran negatif. Di akhirat tidak ada pikiran jahat. Semua pikiran baik. Ya, ya Allah terlalu banyak kamu kasih saya ini. Maka kedengaranlah suara dari aras Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu hidup di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta kamu tidak mampu memikulnya, maka baru kukasih sekarang. Berarti ibu-ibu, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Semua doa Allah kabulkan. Maka itulah makna minta sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, janji caleg kenapa Pak Ustadz? Kalau janji caleg pernah dengar cerita. Gimana Pak Ustadz? Nelayan, dia pergi berlaut di tengah laut. Segitu di tengah laut, goyang kapalnya. Kena ombak, besar badai. Lalu dia menghadap ke langit. Ya Allah, selamatkan saya. Kalau saya sampai daratan, saya akan potong sapi. Mulai tenang. Dekat-dekat daratan dia bilang, Tuhan, tidak jadi sapi. Saya hanya mampu kambing. Turun. Dekat-dekat daratan lagi dia bilang, Tuhan, tidak jadi kambing, cuma ayam. Begitu dia lompat di daratan, selamat, dia bilang, Tuhan, saya cuma main-main tadi. Beberapa malam kemudian tiba-tiba rumahnya kena topan. Badai lagi kena, kencang angin, terbang atapnya. Lalu dia menghadap ke langit sambil berdoa, Tuhan, urusan di laut jangan dibawa-bawa di darat. Ini janji caleg ini yang begini ya. Ini janji-janji. Kalau Allah pasti Allah kabulkan. Dan ingat Mas Bayu, ini perlu di stressing. Jadikan status. Ancaman Allah belum tentu terjadi. Ancaman Allah belum tentu dikasih. Tapi janji Allah pasti Allah tunaikan. Kalau Allah katakan saya kasih masuk ke neraka, belum tentu. Tiba-tiba Allah kasih ampunan, ya masuk surga. Tapi kalau Allah katakan saya kabulkan, pasti. Saya maafkan, pasti. Kalau janji Allah pasti Allah tunaikan, ancaman belum tentu. Maka janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, pasti Allah tunaikan. Nah, cuma mengabulkannya Mas Wahyu, Mas Bayu, cara mengabulkannya itu ada beberapa cara. Allah mengabulkan doanya Mas Bayu, doa saya, doa kita semua, caranya beda-beda. Ada beberapa tahap, ada beberapa cara. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya punya anak. Alhamdulillah. Pergi ke dokter. Alhamdulillah sudah tinggal. Itu namanya taufik. Apa namanya Bu? Taufik. Kesesuaian yang kita mau dengan Allah mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak saya dapat jodoh. Betul dilamar. Kesesuaian apa yang kita mau Allah juga kehendaki. Itu taufik namanya. Ya.
Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku dapat kerja. Betul diterima. Taufik. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Bu, Ibu. Bu. Ada anak tato usianya 13 tahun. Dia minta dibelikan motor. Motor besar. Kira-kira Ibu, kita belikan nih? Berarti tidak kita sayang ya nak tak? Iya toh? Justru karena sayang Pak Ustadz. 13 tahun minta motor. Kita belikan Ibu? Tidak. Berarti kita tidak sayang Ibu. Nah bilang mama kak justru ku sayangin anda ku belikan Ustaz. Karena kalau ku belikan nanti natabrak mobil. Iya toh? Berarti Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Maksudnya apa? Nak, jangan aku belikan motor nak. Ku belikan aku saja laptop. Mau pakai belajar. Itu toh? Berarti Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil tahun ini. Nah tahu Tuhan, jangan kau beli mobil. Kalau mobil kau beli, nah tabrak kau beca. Tak balik ini. Tapi apa? Allah tidak kasih mobil. Tapi apa Allah? Jangan mi mobil saya kasih kau ku kasih mah kau anak penghafal Quran. Nih gitu. Bagaimana lagi cara berikutnya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh